Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dita Gumai dengan NPM 20230150499 dari kelas R6F. Pada video kali ini saya akan membuat video konseling perorangan dengan menggunakan teknik PCC, yaitu pendekatan client center, guna memenuhi tugas mata kuliah praktik laboratorium konseling perorangan. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Mari silakan duduk. Makasih, Bu. Baik, boleh Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Nama saya Kairina Elazasi. Baik, Kairina Elazasi. Biasanya dipanggil apa? Panggil Iren sih, Bu. Baik, dipanggil Iren. Iren, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kesini naik apa, Iren? Tadi sih kesini jalan kaki ya, Bu. Baik, jalan kaki ya. Iya. Oke. Sebelumnya, terima kasih ya Iren sudah datang ke sini. Saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Dita Gumai. Saya adalah seorang konselor yang akan menemani Iren pada hari ini. Sebelum kita lanjut, apakah Iren sudah pernah melakukan konseling perorangan? Ya sih, dulu ya, Bu. Belum pernah ya. Karena Iren belum pernah mengikuti kegiatan konseling perorangan, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konseling perorangan adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor kepada konseli, yang tujuannya itu untuk mengentaskan masalah pribadi konseli. Nah, di dalam layanan konseling perorangan itu juga ada beberapa akses Iren, yaitu ada akses kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan juga penertiban. Nah, yang pertama itu ada akses kerahasiaan. Akses kerahasiaan adalah kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan kepada khalayak ramai atau orang luar. Jadi nanti informasi atau keterangan atau data apapun yang Iren sampaikan kepada saya akan saya simpan dan tidak akan saya sebarluaskan ke siapapun. Baik, lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan dapat bersikap terbuka dan juga tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dari orang luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Jadi nanti apapun yang disampaikan oleh Iren harus sama dengan apa yang Iren rasakan saat ini ya. Iya, Bu. Selanjutnya Iren, di sini ada asas kesukarelaan. Di asas kesukarelaan ini menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan Iren untuk mengikuti kegiatan konseling pada hari ini. Sebelumnya Iren mengikuti kegiatan konseling pada hari ini tidak ada perasaan terpaksa kan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada. Lalu yang terakhir ini ada asas kenormatifan. Nah, jadi tuh di mana kita melakukan kegiatan konseling pada hari ini harus berlandaskan pada norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, terus norma agama, norma adat istiadat, dan norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Baik, apakah penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, dapat dipahami ya. Iya. Oke,
Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan janji konselor terlebih dahulu ya. Ya, Saya, Anastasia Gumai, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya dapatkan dari konseling saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, baik Iren. Setelah kita memahami bersama mengenai proses konseling pada hari ini, saya ingin nih memulai mengenal kondisi yang sedang Iren alami saat ini. Apa yang membuat Iren ingin mengikuti konseling pada hari ini? saya tuh sering merasa takut kalau ditunjuk guru untuk maju menjawab pertanyaan atau harus menjelaskan sesuatu, Bu. Jadi Iren merasa takut ketika harus menjelaskan atau berbicara sesuatu ya. Iya, Bu. Boleh Iren ceritakan lebih lanjut? Kalau guru menunjuk saya untuk maju atau ngapain, saya tuh langsung merasa gugup gitu. Iren merasa sering gugup. Iya, Bu. Saya tuh kayak deg-degan gitu. Saya juga nggak pernah itu kalau tunjuk. Oke. Nah, ketika situasi itu terjadi, tubuh dan pikiran Iren itu ikut merasa ketegangan. Iya, Oke, apa sih yang biasanya tuh muncul dalam pikiran Iren saat itu? saya tuh kayak takut salah menjawab gitu. Baik, takut salah menjawab. Iya, terus saya tuh juga takut kalau teman-teman saya tuh mentertawakan saya gitu, Bu. Oke, jadi ada kekhawatiran Iren bahwa teman-teman akan menilai Iren nih secara negatif. Iya, Baik, sudah berapa lama Iren merasakan hal seperti itu? udah cukup lama sih, Bu. Cukup lama ya. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Iren merasa takut berbicara di depan kelas? Iya, waktu itu pas saya kelas 7, saya ditunjuk sama guru saya untuk menjawab pertanyaan. Dan saya tuh salah menjawab pertanyaan gitu, Bu. Dan saya melihat teman-teman saya tuh kayak ngetertawain saya gitu. Jadi saya takut. Iren, pengalaman itu membuat Iren merasa takut dan merasa malu ya. Iya, Oke. Bagaimana perasaan Iren ketika mengingat kejadian tersebut? saya masih merasa malu dan takut sih, Bu. Jadi rasa malu dan takut itu masih ada sampai sekarang. Iya, Oke. Setelah itu kejadian apa sih yang berubah pada diri Iren? saya tuh kayak jadi takut maju ke depan gitu, Bu. Jadi kayak nggak pede gitu ya. Oke, jadi ketakutan itu muncul setelah pengalaman-pengalaman tadi ya. Iya, Baik. Ketika guru bertanya di depan kelas nih kepada Iren, apa yang biasanya Iren lakukan? saya lebih banyak memilih diam sih, Bu. Baik, Iren lebih memilih diam ya. Iya, Bu. Padahal sebenarnya saya tuh kayak tahu tuh jawabannya apa. Oh, jadi sebenarnya Iren tuh memiliki jawaban, tapi rasa takut itu membuat Iren malah memilih diam. Iya, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Iren setelah memilih diam? Jujur sebenarnya saya lebih rasa nyesel sih, Bu. Iren merasa nyesal. Iya, karena seharusnya sih saya berani untuk menjawab.
tapi saya tidak menjawabnya. Oke. Berarti di satu sisi Ira itu ingin mencoba, tapi di sisi lain tuh ada perasaan yang menahan Iren. Iya. Oke. Selain saat menjawab pertanyaan guru, apakah rasa takut atau malu itu muncul dalam situasi lain? Ya ada sih pas presentasi kelompok. Oke, bagaimana yang Ira rasakan saat ada presentasi kelompok? Saya ngerasa cemas atau takut sih Bu, karena takut lupa materi dan salah bicara gitu. Oke, jadi sebelum presentasi itu dimulai, Iren itu sudah memikirkan berbagai kemungkinan yang membuat Iren takut ya. Iya. Jadi Iren merasa sering memikirkan kemungkinan yang membuat Iren khawatir ya. Iya, saya jadinya sering overthinking gitu. Baik, jadi Iren sering memikirkan banyak kemungkinan yang membuat Iren khawatir. Oke, bagaimana hal itu mempengaruhi kegiatan Iren saat di sekolah? Saya jadi tidak percaya diri dan saya tuh sering merasa kalau kemampuan saya tuh di bawah teman-teman saya Bu. Iren sering membandingkan diri dengan teman-teman Iren ya. Iya Bu. Oke. Bagaimana perasaan Iren ketika membandingkan diri dengan mereka? Saya kayak minder gitu sih Bu kalau sama mereka. Oke, Iren jadi merasa minder. Apakah rasa minder itu mempengaruhi proses belajar Iren di sekolah? Iya Bu, saya jadi tidak bertanya jika tidak memahami pelajaran tersebut. Padahal sebenarnya ada nih yang pengen Iren tanyakan. Iya Bu. Oke, bagaimana perasaan Iren ketika tidak jadi bertanya? Saya kayak kecewa gitu sih sama diri saya sendiri. Oke, dari semua yang Iren ceritakan tadi, saya mendengar bahwa sebenarnya Iren itu ingin lebih aktif, tetapi rasa takut seringkali membuat Iren lebih menahan diri ya. Iya Bu. Oke. Bagaimana perasaan Iren ketika menyadari hal tersebut? Saya sedih sih Bu, karena saya tuh merasa banyak kesempatan yang saya lewati. Oke, banyak kesempatan yang tidak bisa Iren manfaatkan karena rasa takut dan malu tadi. Iya. Oke, kalau Iren melihat diri Iren sendiri nih, apa sih sebenarnya yang Iren inginkan? Saya tuh ingin kayak mencoba lebih berani gitu. Iren ingin jadi lebih berani ya. Iya. Menurut Iren, apa arti berani bagi diri Iren? Mungkin sih kayak tetap mau mencoba gitu sih Bu, walaupun masih ada rasa takutnya gitu. Oke, berarti Iren ingin mencoba walaupun masih ada rasa takut. Iya Bu. Oke Iren, bagaimana perasaan Iren ketika mengatakan hal tadi? Saya jauh merasa lebih tenang Bu. Baik, Iren merasa lebih tenang ya. Iya Bu, lebih tenang. Oke, selama proses konseling ini, apa yang Iren sadari tentang diri Iren? Saya sadar kalau selama ini saya terlalu fokus pada ketakutan diri saya sendiri Bu. Iren menyadari nih bahwa perhatian Iren tuh lebih menuju pada rasa takut Iren. Iya Bu. Apalagi yang Iren sadari? Saya sadar kalau sebenarnya tuh saya tuh kayak punya kemampuan Bu, tapi kemampuan itu tertutup karena rasa nggak percaya diri saya.
Iren menyadari bahwa sebenarnya Iren itu memiliki kemampuan, tapi selama ini Iren lebih banyak fokus pada rasa takut yang Iren rasakan. Iya Bu. Bagaimana perasaan Iren setelah menceritakan semua ini? Saya merasa jauh lebih lega nih Bu. Baik, Iren merasa lebih lega ya. Iya Bu. Oke Iren, dari apa yang sudah Iren ceritakan pada hari ini, saya pun menangkap bahwa selama ini Iren menyimpan rasa takut ketika harus berbicara di depan kelas ya. Nah, rasa takut itu tuh berawal dari pengalaman yang pernah Iren alami dan membuat Iren merasa malu. Sehingga sampai sekarang perasaan cemas, overthinking ketika harus menjawab pertanyaan atau presentasi itu masih dirasakan. Saya juga tadi mendengar bahwa sebenarnya itu Iren memiliki keinginan untuk lebih aktif dan berani. Tetapi rasa takut itu sering membuat Iren menjadi menahan diri Iren. Iya Bu. Oke, saya tadi juga mendengar Iren bahwa Iren itu udah mulai melihat bahwa ada kemungkinan selain hal-hal yang selama ini Iren khawatirkan. Dan sebenarnya Iren itu memiliki kemampuan-kemampuan yang selama ini tuh kurang Iren sadari. Iya Bu, saya baru menyadari semua itu. Oke, bagaimana perasaan Iren ketika menyadari hal tersebut? Saya merasa lebih lega. Rasanya itu beban yang selama ini saya simpan kayak berkurang, sedikit berkurang. Baik, saya sangat senang mendengar bahwa Iren merasa lebih lega setelah menceritakan apa yang selama ini Iren rasakan. Oke, setelah mengikuti proses konseling hari ini, apa yang Iren dapat pelajari tentang diri Iren sendiri? Saya jadi sadar kalau selama ini saya tuh terlalu fokus pada ketakutan sama hal-hal yang belum tentu terjadi kepada saya. Dan juga sebenarnya tuh saya punya kemampuan. Oke, jadi hari ini Iren dapat melihat sisi lain dari diri Iren yang mungkin selama ini kurang Iren perhatikan. Nah, Bagaimana perasaan Iren sekarang ketika membayangkan harus berbicara di depan kelas? saya masih merasa takut Bu, tapi saya jauh lebih tenang dibanding yang itu. Baik, Iren merasa jauh lebih tenang ya dari sebelumnya. Oke, setelah mengikuti proses konseling hari ini, apa yang ingin Iren lakukan ketika nanti berada dalam situasi yang membuat Iren takut berbicara di depan kelas? Saya mencoba untuk lebih berani Bu, ya walaupun masih ada rasa takut, tapi saya bakal berusaha untuk mencoba menjawabnya. Jadi Iren ingin memberikan kesempatan kepada diri Iren sendiri untuk mencoba mulai berbicara meskipun rasa takut itu masih ada ya. Iya. Oke. Bagaimana perasaan Iren ketika memiliki keinginan tersebut yang tadi Iren sampaikan? Saya merasa lebih yakin Bu. Baik, Iren merasa lebih yakin ya. Iya Bu. Saya juga tadi mendengar bahwa sekarang itu Iren lebih merasa tenang dan lebih yakin dibanding sebelum-sebelumnya. Terus saya juga melihat bahwa hari ini Iren sudah dapat memahami perasaan dari pengalaman yang selama ini Iren alami atau rasakan. Iya Bu. Saya juga tadi melihat bahwa Iren itu memiliki keberanian untuk datang ke sini dan menceritakan hal-hal yang selama ini Iren pendam. Itu nggak mudah loh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Iren. Saya menghargai keterbukaan dan kejujuran Iren selama proses konseling pada hari ini. Iya Bu. Baik Iren, karena
waktu kita sudah hampir selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Iren karena Iren telah bersedia mengikuti kegiatan layanan konseling dengan baik dari awal sampai akhir pada hari ini. Saya juga mau terima kasih kepada Ibu karena sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Iren. Semoga melalui pertemuan hari ini, Iren dapat lebih memahami diri Iren sendiri dan lebih menghargai kemampuan-kemampuan yang Iren punya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa mengadakan pertemuan-pertemuan sesi konseling selanjutnya ya Iren. Ya Bu, kalau itu saya izin pamit dulu ya Bu. Ya baik, terima kasih Iren. Terima kasih Bu.